berkumpul pada hari ini. Bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar Tulasman Community berbagi praktik baik, diseminasi disiplin positif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan doa bersama. Doa akan saya pimpin. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Om Swastiastu. Selamat datang Bapak dan Ibu, guru beserta staf pegawai SD Negeri 17 Kesiman. Hari ini kita bersama berkumpul di ruangan kelas 1 dalam acara berbagi praktik baik Tulasman Community, diseminasi disiplin positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita Ibu Niwayan Sukerti SPD. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 17 Kesiman yang sekaligus adalah calon guru penggerak yang pada saat ini melakukan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Baik, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Ibu Sukerti memaparkan tentang disiplin positif. Silakan Ibu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Untuk rekan-rekan Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk topik disiplin positif itu yang rasa tidak akan terlalu asing lagi buat Bapak Ibu, karena sudah beberapa teman kita di kegiatan berbagi sebelumnya itu juga sudah membawakan materi disiplin positif. Hanya saja mungkin ada beberapa poin ataupun materi yang belum tersampaikan pada kesempatan yang terdahulu. Baik, untuk pada saat disiplin positif ini, adapun sebelum saya mulai, kesepakatan kita itu seperti biasa, yang mohonkan nanti rekan-rekan seluruhnya semua berpartisipasi aktif selama kegiatan, kemudian saling menghormati dan menghargai, serta tetap fokus dan kita tetap berkolaborasi. Nah, jadi adapun materi dalam diseminasi ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian pembuatan keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, menginjak ke kegiatan yang pertama. Nah, jadi ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu silakan sampaikan setuju atau tidak setuju serta berikan alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Oke, coba Bu Ari. Terima kasih. Menurut saya sendiri, hukuman memang dapat mendisiplinkan anak tersebut asalkan dan boleh dilakukan, kan gitu. Cuman hukumannya itu ke arah mendidik siswa dari segi moral atau karakter, supaya siswa itu bisa membenahi diri sehingga kesalahan yang dia perbuat tidak akan terulangi lagi, dan otomatis akan menginspirasi anak-anak yang lain. Karena dia mendapat hukuman seperti itu, otomatis anak yang lain tidak akan berbuat seperti anak yang kena hukuman tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Ari. Jadi Bu Ari setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan
mendisiplinkan anak dengan beberapa alasan. Yang pasti itu alasannya semasa itu masih mendidik dan itu bertujuan untuk kebaikan anak. Dan nanti kita akan lihat seperti apa jawaban-jawabannya sambil kita jalan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, Bu Guru Widya? Setuju atau tidak setuju? Kalau menurut saya, pemberian hukuman dengan cara membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bagi saya atau pendapat saya tidak berpengaruh terhadap mendisiplinkan anak. Karena bagi saya memberikan tugas ataukah memberikan hukuman itu belum tentu menyadarkan dalam diri anak tersebut, belum menyadari apa yang telah dilakukan oleh anak atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Baik, itu dari Bu Guru Widya. Dari Bu Guru Erlin, bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kembali lagi ke anak-anak itu sendiri. Ada dengan cara itu mereka bisa melatih disiplinnya, dan ada yang dengan cara itu tidak bisa melatih disiplin mereka. Karena memang sih seperti yang Guru Widya sampaikan, biasanya itu kan ada dalam diri anak masing-masing. Jadi kembali lagi tergantung si anak itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Erlin. Jadi Bu Erlin kembali pada ke diri anak ya. Jadi apakah itu bisa berpengaruh terhadap perlakuannya dia atau perilaku yang mereka lakukan ataukah tidak? Baik, rekan-rekan, kita akan kupas bersama apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ataukah pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan anak. Mari kita bermain game terlebih dahulu. Yang main game sekarang coba pasangan ya, Bu Guru Bu Guru Purnami sama Bu Guru siapa? Sama Bu Guru Sarwi. Silakan ke depan. Jadi main gamenya itu genggam tangan. Siapa yang mau jadi yang digenggam tangannya? Bu Guru Ami kan? Ya, Bu Guru Ami. Kemudian Bu Guru Sarwi yang memaksa. Jadi anggap aja Bu Ami ini anggap sedang memegang sesuatu yang sangat berharga yang ada di kepala tangannya Bu Ami. Kemudian Bu Sarwi bersikeras dengan terserah Ibu dengan cara apa, merayu, marahin, apalah supaya Bu Ami ini mau membuka tangannya. Jadi coba silakan. Coba ini tangannya dilepas. Saya mungkin ada sesuatu di sini yang saya mau. Ya, Bu Guru minta tolong ini ya. Jangan, nggak boleh. Ini punya aku, nggak boleh. Ya. Baik, ternyata Bu Guru Purnami bersikeras tidak mau buka. Sudah dimarahin juga, sudah dirayu belum ya? Coba dirayu Bu sekarang Bu. Rayu Bu dengan baik-baik. Mohon Bu. Biar yang ada di genggamnya Bu Guru bisa dibuka nggak tangannya? Soalnya saya ingin lihat tuh. Ibu mau ini. Iya. Oh iya boleh. Makasih ya Bu Guru ya. Soalnya Iya. saya tahu isinya. Terima kasih banyak. Sama. Baik, terima kasih Bu Ami dan Bu. Baik, jangan duduk dulu. Oke, jadi Bu Sarwi juga jangan duduk dulu. Nah, tadi sudah diperankan ada 2 orang ya. Jadi sama seperti itu. Coba sekarang Bu Guru Ami yang pertama, itu kan Bu Guru Ami bersikeras tidak mau membuka. Apa kira-kira alasannya? Karena dia Ibu Sarwi memaksakan apa yang diinginkan dari saya. Coba kalau Ibu mintanya baik-baik, mungkin saya akan memberikan dengan baik juga. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Sarwi, kira-kira tadi gimana perasaan Ibu saat tidak dikasih pada saat Ibu memaksa? Terima kasih.
Saat saya tidak dikasih, saya sudah merasa salah karena memaksa ingin meminta apa yang dimiliki oleh Bu Ami. Sedangkan setelah saya baik-baik meminta, ternyata hasilnya beda. Saya dikasih gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Bu Ami dan Bu Sarwi yang sudah berperan hari ini. Nah, jadi rekan-rekan, pada tadi kegiatan tadi itu sebenarnya yang memegang kontrol itu siapa? Supaya mau membuka tangan, Bu Ami apa Bu Sarwi? Siapa yang memegang kontrol? Bu Ami apa Bu Sarwi? Bu Sarwi. Bu Sarwi. Oke, baik, kita lihat sekarang. Nah, jadi permainan genggaman tangan itu ibaratnya adalah kita seorang guru dengan seorang siswa. Tadi Bu Ami mau atau tidak membuka tangannya itu, jadi menurut versi teman-teman adalah dari segi Bu Sarwi. Baik, kita lihat sekarang. Nah, jadi inilah salah satu perubahan atau paradigma berpikir kita yang dikemukakan salah satu orang ya, jadi choice theory, di mana teori kontrol ini sebenarnya kita sebagai guru tuh punya miskonsepsi ya, atau suatu ilusi pada diri kita bahwa kita menganggap kita itu guru mampu mengontrol murid. Ya, jadi sebenarnya tadi yang memegang kontrol itu mau dibuka atau nggak dibuka itu adalah siapa? Bu Purnami ya. Jadi Bu Purnami lah yang memiliki peranan. Mau dirayu, mau dimarahin, kalau Bu Purnami bersikeras tidak mau membuka tangannya, ya tidak akan terbuka. Tapi ketika Bu Ami walaupun baru dirayu sedikit saja sama Bu Sarwi sudah mau membuka tangannya, itulah peranannya dari Bu Ami. Begitu pula kita berilusi kita terhadap seorang murid, itu kita menganggap bahwa kita ini guru bisa mengontrol mereka, ya. Jadi pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memang tidak memilih untuk tidak melakukannya. Sama kayak tadi yang disampaikan Bu Erlin. Kalau anaknya yang sudah bengal gitu istilahnya ya, bahasa yang agak gini tuh, mau kita kasih hukuman apapun, mau kita kasih konsekuensi apapun, mungkin dia akan tetap masih belum berubah. Nah, jadi kembali lagi kepada diri murid. Ketika murid tersebut mau memilih untuk melakukan apa yang kita harapkan, sedikit saja kita berikan sentuhan, mereka akan siap melakukan itu. Yang kedua, ilusi kita itu kita menyatakan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kayak tadi, kita suruh dia misalnya membaca, membersihkan halaman. Kita menganggap, atau kadang-kadang rekan-rekan ngasih misalnya stempel bintang atau ngasih poin, kita anggap itu adalah suatu pendekatan yang efektif untuk menyadarkan atau mengontrol perilaku murid. Nah, namun penguatan positif atau bujukan itu adalah salah satu bentuk-bentuk kontrol aja. Jadi ketika kita tidak memberikan itu, bisa saja mereka tidak akan melakukan hal yang sesuai harapan kita. Yang ketiga, bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ya, sejalan dengan pendapatnya Bu Ari tadi ya, bahwa dengan mereka kita berikan suatu hukuman atau sanksi, kita harapkan teman yang lain juga tidak akan mengikuti seperti mereka lakukan. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kayak tadi Bu Sarwi lakukan, buka, buka, buka. Nah, itu kita selalu berilusi seperti itu. Nah, sebenarnya tidak bisa kita lakukan semerta-merta seperti itu saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Kita akan masuk ke materi inti, yaitu baru pengantarnya saja tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif kita di sekolah. Nah, ini kita akan masuk ke materi yang pertama, itu tentang disiplin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, bagaimanakah atau apa sih yang tersirat mungkin, serta pasti Bapak Ibu semua pernah menerapkan yang namanya disiplin di kelas. Oke, coba menurut Bu Guru Ami Pratami ya, Bu Guru Ami Pratami. Jadi apakah makna dari kata disiplin, serta pernahkah menerapkan dan bagaimana penerapannya?
Baik, terima kasih Bu Setiati atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya, makna dari kata disiplin itu adalah taat pada aturan. Disiplin, taat pada aturan. Kemudian pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Pernah. Seperti apa? Contohnya misalnya? Contoh penerapan disiplin yang saya lakukan di kelas saat berbicara kita harus bergiliran. Saat orang yang sudah mendapat kesempatan berbicara, orang yang lain harus mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Jika ingin berbicara atau memotong, silakan mengacungkan tangan seperti itu. Jadi berbicara secara bergiliran. Itu penerapan disiplin di kelas yang saya lakukan bersama anak-anak. Baik, terima kasih. Jadi tadi Bu Ami fokus disiplin itu lebih pada aturan. Jadi taatnya pada aturan. Kemudian salah satu bentuk disiplin yang diterapkan adalah ketika kita saling menghargai atau menghormati pada saat kita berbicara. Baik. Ya, jadi sesungguhnya apakah makna dari disiplin? Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya pasti belajar. Di makna asal dari kata ini berkonotasi dengan pada disiplin diri, ya. Jadi disiplin tersebut jadi membuat orang menggali, ya. Jadi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita sering menganggap bahwa makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kayak tadi yang disampaikan Bu Ami. Jadi Bu Ami mendisiplinkan muridnya dengan cara memberikan suatu aturan ketika berbicara harus secara bergiliran, atau ketika ada teman atau orang lain atau guru yang berbicara harus mendengarkan. Jadi itu lebih pada kepatuhan yang seseorang pada aturan. Kemudian disiplin dengan adanya biasanya kita berbicara disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya, supaya kelihatan disiplin nih harus duduk dengan tenang, tidak boleh berisik dan lain sebagainya. Nah itu makna dari disiplin. Ya. Nah kemudian disiplin ini biasanya kalau dalam disiplin positif itu akan kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan nilai-nilai kebajikan itu, yang mana nilai-nilai kebajikan itu berarti memang nilai-nilai yang kita yakini universal, berarti berlaku untuk siapapun dimanapun. Jadi tidak akan ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa terpaksa, dan tidak ada yang merasa dipaksa. Dimana nilai-nilai kebajikan tersebut berarti nilai-nilai kebajikan yang memang kita sudah sepakati bersama. Jadi lepas dari suatu suku, bangsa, jadi karena bersifat universal ya. Kemudian merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini adalah fondasi kita dalam berperilaku. Apapun yang kita lakukan, itu kalau kita sudah melihat pada nilai-nilai kebajikan, itu adalah pada saat kita berperilaku. Nah kemudian Diane Goshen, ya mungkin ini sudah tidak asing ya, salah satunya dari rekan-rekan karena sudah sempat untuk di materi budaya positif, kita mengungkapkan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti tadi, apa yang kita lakukan itu adalah kembali pada yang kita harapkan adalah memang motivasi intrinsik. Jadi yang ada pada diri mereka dari dalam. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di Indonesia itu adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana Bapak Ibu mungkin poin-poinnya sudah paham betul serta bagaimana kita menerapkannya. Ya, jadi beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi itu terkait dengan tadi sudah mungkin sejalan dengan beberapa paradigma kita yang membuka daripada awalnya kita beranggapan seperti ini, ini seperti ini. Ini baru 1/6 dari bagian materinya ya. Nah kemudian
tadi kita kaitkan sekarang dengan motivasi. Jadi ada teori motivasi yang tadi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, jadi kalau pernah Bu Guru Pratami yang bawa hukuman PS konsekuensi ya. Ya, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi saya kaitkan dengan teori motivasi. Jadi ada hukuman, kemudian penghargaan, serta restitusi. Baik, seperti apakah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi tersebut? Coba disimak. Ada seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang menyadari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Anda kemudian mendapat surat atau Anda biar nggak dapat surat peringatan, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu? Atau Anda ingin datang tepat waktu itu karena ingin mendapat pujian dari atasan? Wah, ini rajin sekali guru saya, gitu ya. Nah, atau mendapat suatu penghargaan, kemudian nanti pas upacara bendera diumumkan guru terbaik, guru yang paling rajin siapa? Kemudian atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Nah, jadi tindakan Anda sebagai guru itulah yang memang kita dicontoh oleh murid. Kira-kira motivasi yang paling kuat yang mendasari Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu apa? Bukan karena ada ibu kepala sekolah ya, atau apa? Coba Bu Guru Sukma, kira-kira apa ya yang mendasari kenapa Bu Guru Sukma? Karena saya lihat memang Bu Guru Sukma paling pagi datang. Jadi yang mendasari ya, yang memotivasi Bu Guru Sukma datang juga. Terima kasih waktunya. Mungkin sebelum Bu Ari yang datang pagi, dari awal saya di sini, saya yang setiap pagi datangnya. Yang mendasari saya datang pagi mungkin kebiasaan saya yang mendisiplinkan diri sendiri. Untuk apa kita di rumah leha-leha sedangkan kita sudah siap untuk berangkat, kan kerjaan di sekolah juga masih ada yang harus diselesaikan. Itu sih Bu, itu aja singkat. Iya, terima kasih. Jadi memang benar motivasi Bu Guru Sukma memang lebih baik saya buka laptop di sekolah ya, kalau belum gini. Itu saya sering sekali lihat pagi. Kalau Bu Ari, ayo Bu, yang memotivasi Ibu Bu, kenapa datang lebih pagi? Karena ini berdua memang gini ya, piket nggak piket, pokoknya datang pagi. Ya, terima kasih banyak. Di samping kewajiban, memang kita ingat dari kewajiban kita ya, sudah bersyukur kepada Tuhan bahwa kita butuh pekerjaan, dikasih pekerjaan, kan begitu. Dan ada imbalan lagi, kan begitu, yang kita butuhkan setiap hari dan bisa hidup selama kita masih hidup, kan begitu. Yang kedua, dituntut oleh absen terus terang, karena jam 7 Kemenang Kota Denpasar harus sudah absen. Lewat itu sudah min. Min ya, min. Itu menyangkut uang makan, akan dipotong. Takut terpotong uang makannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Jadi Bu Ari itu dimotivasi oleh absen, ya. Kemudian rasa syukur juga karena kita sudah diberikan pekerjaan, yang punya berusaha untuk melakukan. Jadi berarti motivasi Bu Ari itu ada kombinasi, ya. Kalau Bu Sukma bagaimana memang menghargai diri, mendisiplinkan diri, buat apa di rumah kalau saya sudah selesai. Baik, inilah yang kita ingin bangun dari siswa kita. Bagaimana kita memunculkan motivasi-motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Jadi kayak tadi, salah satu pertanyaan pemantik saya, apakah pemberian penghargaan itu bisa memotivasi murid? Seperti itu kan. Jadi di sini yang kita harapkan itu adalah bagaimana motivasi mereka itu muncul dari dalam diri. Kayak Bu Guru Erlin tadi sampaikan juga, biar mereka, niatnya mereka lah yang memang ingin untuk berubah lebih baik. Oke, jadi sesungguhnya dalam kita melakukan itu seharusnya kita memunculkan motivasi perilaku manusia itu kan sebenarnya ada
motivasi eksternal pasti, kemudian ada motivasi internal. Yang terpenting itu adalah motivasi internal. Ibaratnya seperti kita sekarang, ada ibu kepala sekolah, sudah kita harus tetap bergerak, berlaku seperti sedia yang memang itu, karena kita bekerja bukan untuk kepala sekolah, kita bekerja tidak hanya untuk dipuji oleh beliau, tidak, tapi kita memang bekerja menyadari akan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, dan kita akan dijadikan teladan buat anak-anak kita. Kita menuntut mereka datang pagi, mari kita berusaha juga untuk hadir pagi. Ya, saya harapkan memang seperti itu ya, motivasi intrinsik yang ada yang hadir dalam diri kita semua. Saya yakin teman-teman saya semua sudah memang motivasi intrinsik, bukan yang motivasi dua itu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti disuruh di depan kalau telat, nanti Bu Made suruh kita nggak kasih masuk pagar di depan pintu. Atau mungkin yang kedua, mendapatkan imbalan. Kalau saya rajin datang, nanti Bu Made ngasih sertifikat saya. Ya, jadi pada saat upacara bendera diumumin. Yang terpenting adalah kita menghargai diri kita sendiri. Kayak tadi Bu Ari bilang, kita bersyukur sudah nyari kerja, dapat kerja, hargai pekerjaan itu, senangi apa yang kita lakukan, syukuri, pasti akan bahagia dan berkah itu ya. Baik ya. Nah itu jadi ada, begitu juga siswa kita. Yang kita harapkan dari mereka berperilaku adalah dari intrinsiknya mereka. Tidak semata-mata mereka disiplin hanya di depan kita saja. Tidak semata-mata mereka menaati aturan jika kita kasih suatu penghargaan atau lain sebagainya. Oke. Nah jadi kita lanjut. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan? Apakah memberi hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Kita akan masuk ke materi tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa yang, silakan direnungkan, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan jika murid melanggar peraturan? Tadi Bu Guru Pratami sudah menyampaikan salah satu peraturan di kelas adalah tidak boleh ribut saat belajar, berbicara secara bergantian atau bergiliran. Kira-kira kalau muridnya melanggar, apa yang dilakukan? Ayo, Mbak Widya, apa yang dilakukan ya Mbak kalau muridnya melanggar peraturan? Kalau yang memberi hukuman sih saya nggak pernah ya menghukum, maksudnya kalau bisa diingat gitu. Lebih ke konsekuensi sama restitusi. Kalau konsekuensi kan di awal kita sudah punya kesepakatan kelas. Nah dari kesepakatan itu ada konsekuensinya jika melanggar. Lebih kayak penghalusan bahasanya, jika anak ribut saat belajar ada konsekuensinya. Konsekuensinya contohnya ditegur seperti itu, atau mungkin dia mendapatkan peringatan, baru 1 kali kamu ribut, dia 2 kali seperti itu. Dan restitusinya itu lebih ke pendekatan lagi ke anak, apa yang memotivasi anak itu berbuat di luar keinginannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu yang disampaikan sama Ibu Widya ya. Jadi yang dilakukan tidak sampai ke hukuman. Jadi memang untuk membangun budaya positif, kita lihat ya sekarang apa sih bedanya ketiga hal tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pada saat kita memberikan suatu hukuman ya, itu kita akan memberikan suatu identitas gagal ya. Jadi mereka, sesuatu yang kita berikan itu pasti akan menyakitkan. Kata tadi misalnya kita kalau ribut kita kasih hukuman dia lari keliling lapangan gitu misalnya kan. Kemudian akan muncul rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban biasanya akan mendapat keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah pertama biasanya apa sih sesuatu yang terjadi? Kita lihat, oh kalau dia ribut apa konsekuensinya. Kemudian tidak nyaman pasti juga akan ada, tapi itu dalam jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Kemudian korban juga bisa diabaikan, dan murid atau anak dibuat tidak nyaman juga bisa. Kan pada saat dia melakukan, kalau kita berikan konsekuensi misalnya selalu kita tegur gitu misalnya, jadi oh dia merasa tidak nyaman. Apabila misalnya kita kayak di lapangan kita sudah sepakati bahwa anak-anak semua menyimak dengan baik, apabila kita suruh dia berdiri di depan itu konsekuensinya pasti akan ada rasa tidak nyaman juga.
Kemudian kalau restitusi itu lebih pada suatu pilihan. Jadi kita memberikan suatu pilihan, solusi untuk mereka sehingga pada saat diselesaikan masalah itu mereka kembali ke identitas awalnya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian korban itu mendapat ganti dan murid atau anak biasanya mendapatkan suatu penguatan. Jadi yang memang diharapkan kita bisa terapkan itu adalah lebih pada restitusi, karena memang sih kalau restitusi itu tidak bisa dilakukan secara cepat ya, tapi memang proses. Tapi marilah kita sekarang sudah tahu sebegini teorinya, walaupun kita tidak bisa menerapkan 100% itu langsung, setidaknya kita berlahan-lahan kita mulai bergerak untuk bisa kita mengurangi yang namanya hukuman, mungkin lebih pada mengarah ke konsekuensi restitusi yang awal lagi lebih bagusnya adalah ke restitusi. Baik, nah ini beberapa contoh ya bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang nomor 1 itu masuk kata hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Menurut Bu Erin, hukuman. Mengapa hukuman? Baik, terima kasih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut saya itu termasuk hukuman, karena tadi yang lihat kalau di rincian hukuman itu anak merasa tersakiti. Ya, jadi itu menurut saya hukuman. Terima kasih ya. Jadi nomor 1 itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Jadi mungkin kalau itu dilakukan oleh guru PJOK, jadi misalkan dia telat datang itu masih ya, karena masih ada korelasi. Jadi kalau kita guru kelas misalnya datang terlambat, sudah kamu keliling sekolah dulu 5 kali. Nah, itu masuk dalam hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Ya, konsekuensi. Jadi konsekuensinya dia kayak tadi Bu Guru Widya bilang, konsekuensinya dia sudah melakukan kesalahan, jadi dia harus membersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat Covid nih. Sekarang udah nggak Covid. Hukuman apa konsekuensi? Iya, jadi lebih pada hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya, jadi sudah rekan-rekan keren ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita dalam berperilaku sudah ada rambu-rambu apa yang saya akan berikan ke anak saya. Apakah kita lebih ke hukuman atau konsekuensi? Baik. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada anak? Pernah nggak berikan suatu penghargaan? Pernah ya? Sering, oke. Apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kira-kira? Baik. Jadi sering memberikan penghargaan, kemudian memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Purnami, mengapa? Gimana nih sudut pandangnya Bu Purnami? Sehingga apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, terima kasih. Menurut saya, menurut pengalaman saya di kelas, di sini saya pernah memberikan penghargaan kepada salah satu anak saya. Kebetulan anak saya ada yang memang kurang dalam membaca. Setelah itu saya berikan dia penghargaan setiap maju ke depan, berikan penghargaan sebuah ucapan, berikan tepuk. Setelah itu dia semakin kesini semakin ingin maju lagi ke depan kelas. Jadi menurut saya penghargaan itu dapat memotivasi anak saya di kelas untuk lebih meningkatkan belajar membacanya dia.
seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menurut Bapak Ibu, itu masuk dalam motivasi apa ya kira-kira? Yang tadi anak-anak itu berlaku yang seperti diceritakan sama Bu Guru Ami tadi, bahwa anak-anaknya lebih semangat dengan diberikan penghargaan, dengan tepuk. Itu masuk dalam, kalau kita lihat dari teori motivasi tadi, masuk dalam motivasi apa? Eksternal ya. Jadi karena memang masih ada dorongan dari luar ya. Jadi ada beberapa teori ya yang menyatakan tentang dihukum oleh suatu penghargaan. Jadi biasanya kan saya aja sebenarnya kaget ya pas dapat materi ini, kok bisa kita dapat penghargaan, kok dihukum dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini ada beberapa artinya tambahan-tambahan ya, yang wawasannya untuk kita bersama. Jadi kita kan keseharian kita menganggap orang yang dikasih penghargaan itu adalah suatu hal yang mulia, kok malah dihukum oleh penghargaan. Seperti apa sih kok bisa ya penghargaan itu dibilang dihukum oleh suatu penghargaan? Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku yang bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini menurut si Alvin Kohn ya. Jadi ternyata dengan kita memberikan itu dulu, kita sudah menganggap, kita sudah berasumsi bahwa dia tak mampu. Kalau tidak saya berikan kamu penghargaan, mungkin kamu nggak akan bisa untuk melakukan itu. Padahal kita belum tahu kenyataannya ya. Jadi itu tentang dihukum oleh penghargaan. Selain itu, ada juga beberapa yang menyatakan penghargaan atau hukuman. Alvin Kohn itu menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan bahwa selama ini tentang bagaimana penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi sempat saya ada yang kasus yang dapat juara itu Bu. Nah, juara 1 dan juara 2. Jadi pada saat kita mungkin itu juga ya menjadi salah satu mendasari kenapa kurikulum merdeka tidak hanya mementingkan ranking ya. Karena ketika seseorang mendapatkan juara 2 itu sudah menyakitkan, dihukum ya rasanya seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mampu untuk di juara 1 dan lain sebagainya. Jadi seperti tadi, ketika kita memberikan suatu penghargaan, bisa saja ketika Bu Guru Purnami tidak sekolah, saya yang masuk kelasnya Bu Guru Purnami, saya kan belum tahu nih anaknya tadi untuk biasanya diberikan reward sama Bu Purnami. Ketika saya tidak memberikan reward, dia tidak akan mau. Begitu ya Bu Sarwi ya? Ya, jadi itulah memang masih eksternalnya. Nah, di sanalah tadi dikatakan, kita kembali flashback yang ke tadi, penghargaan itu atau motivasi eksternal itu masih jangka pendek. Ya. Oke, selanjutnya pengaruh sebuah penghargaan. Jadi pengaruh penghargaan itu adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, mungkin kita di sini tidak semerta-merta bisa harus menghapus penghargaan itu ya. Jadi tidaknya kita ingin dia dalam jangka pendek itu bisa kita terapkan. Jadi kayak tadi misalnya anak-anak kelas 1 supaya tertib berbaris. Misalnya Bu Guru Sarwi kasih bintang yang sudah tertib, atau yang sudah tertib berbaris, Ibu kasih masuk duluan. Kita sering ya lakukan itu. Mungkin itu dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta dia akan kehilangan motivasi dalam dirinya. Bu Guru Sukerti ke kelas saya nggak dikasih saya bintang, orang kemarin Bu Sarwi ngasih, udah diem aja dan jugaan Bu Guru Sukertinya nggak bawa bintang. Ya, jadi mungkin seperti itu ya, sehingga itu bergantung penghargaan itu diberikan kalau kita berulang. Kemudian jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun akan menjadi tidak menyadari tindakan baik yang sudah kita lakukan. Nah, jadi di sini kalau memang kita mendapatkan penghargaan untuk sesuatu yang baik, pasti kita kayak tadi datang ke sekolah itu tepat waktu, bukan semata-mata untuk dapat pujian dari kepala sekolah, tapi menyadari bahwa itu kewajiban kita. Tanpa kita sadari, kita akan terbiasa untuk melakukan itu. Ada tidak ada beliau, kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kayak ada timbal balik seperti itu, ya. Kalau melakukan itu ya saya kasih, kalau tidak ya nggak dapat. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi sama ketika kita murid akan misalnya dia berlomba, jadi kita sudah janjikan dia dapat juara, ternyata dia tidak, bisa saja itu akan mematikan kreasinya. Jadi ada kan yang salah satu kasus itu yang dibilang penghargaan mematikan kreativitas, gitu ya, jadi mematikan kreativitas enggak? Jadi di sana dibilang karena sebuah karyawan atau seorang murid ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang kita janjikan itu, mungkin dia menganggap, atau ketika dia sudah dapat penghargaan itu ya sudah, dia hanya bekerja apabila ada penghargaan tersebut. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu. Kita ingin orang tersebut terus melakukannya. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Siapa ya suaminya merokok, ya? Coba dijanjikan ya. Dijanjikan coba suaminya dikasih penghargaan, mau nggak? Kalau nggak, motivasi intrinsiknya untuk berhenti. Nah, itu salah satu contoh, ya. Oke, nah itu tentang bagaimana efektifnya atau tidak penghargaan. Jadi kita tetap memberikan itu, tapi dalam jangka waktu pendek. Oke. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaannya? Keyakinan kelas rekan-rekan semua pasti sudah membuat dan sudah menyepakati bersama teman-teman, tidak akan terlalu banyak saya singgung. Jadi salah satu contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai atau kendaraan roda 2 atau motor. Kira-kira hal apa yang kita yakini? Kenapa sih harus pakai helm? Apa ditakut ditangkap polisi atau bagaimana? Bu Guru Sukma, Ibu Bayangkari, kira-kira bagaimana? Apakah ingin menghargai suaminya sebagai Polantas atau bagaimana? Kenapa selalu pakai helm kalau keluar? Kalau menurut saya itu kan demi keselamatan kita sendiri, bukan karena suami sebagai polisi atau sebagai siapa. Itu adalah intinya keselamatan diri sendiri. Oke, terima kasih. Jadi nilai yang diyakini Bu Guru Sukma pada saat menggunakan helm adalah keselamatan diri. Jadi itu sudah muncul di dalam dirinya Bu Sukma. Begitu pula saat kita merumuskan keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya. Itu kita buat akan berbeda dengan peraturan. Jadi dalam budaya positif, pada saat kita ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, tentunya kita harus menciptakan dulu lingkungan yang positif, ya. Jadi kayak tadi nih teman-teman, jam 1 tepat waktu, ya. Berarti sudah mulai nih, rekan-rekan itu memang sudah memunculkan lingkungan positif, ya. Kita sudah mengarah, karena kita yakini apa? Oh, bahwa kalau kita memang cepat selesai, itu tugas kita bisa terselesaikan lebih cepat. Jadi sudah punya keyakinan tanggung jawab, ya kan? Jadi tadi kita tidak melalaikan itu. Sama seperti Bu Sukma, walaupun saya bukan istri Polantas ataupun apa, saya tetap kalau keluar pakai helm. Kemudian dari keyakinan kelas, di lingkungan positif itu kita bisa ciptakan, kita bisa memulai dengan kita membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Pasti ini tidak akan banyak saya singgung karena rekan-rekan sudah
menerapkan di kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang dapat disepakati bersama tidak lepas dari latar belakang kita. Seperti yang Budia juga tadi sampaikan, keyakinan kelas itu sebelum ngajar kan di awal sudah bikin keyakinan nih, sudah buat kesepakatan kelas bahwa seperti ini, sehingga ketika anak lepas dari keyakinan itu, kita tidak lagi ke hukuman, tapi lebih pada konsekuensi dan restitusi. Oke, kembali ke Diane Gossen ya, bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi dari dalam intrinsiknya, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mereka sekedar mengikuti suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ada. Jadi kayak tadi, kita sudah menyadari bahwa kita menghargai diri kita, akan pentingnya kita hadir tepat waktu ke sekolah, karena kita menyadari ada siswa yang menunggu kita, bukannya peraturan yang menunggu kita untuk mengharuskan datang awal atau pagi. Nah, itu adalah suatu motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, dan kita akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini juga rekan-rekan sudah melakukannya. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas itu akan lebih bersifat abstrak daripada peraturan ya. Jadi kayak tadi mungkin lebih pada nilai keyakinan yang kita lakukan adalah keselamatan, tanggung jawab ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi memang umum, berlaku dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, tidak memandang agama, bangsa, atau rasnya ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang kalimat positif. Karena biasanya kalau peraturan kan banyak kata tidak boleh datang terlambat, tidak lain dan sebagainya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi nggak usah sampai ada 12 atau 20 peraturan yang kelas kita. Murid tuh nggak akan bisa hafal kan, bagaimana dia memaknai, tahu aja isinya nggak semuanya. Makanya dibuatlah keyakinan kelas itu kita hanya mungkin 5-6 butir saja. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut. Nah, ini juga tadi bedanya ya. Kalau peraturan itu pasti otoritas dari kita, dari guru. Tapi kalau keyakinan kita bersama-sama merumuskan dengan murid. Dan kita, keyakinan kelas itu kita akan tinjau dari waktu ke waktu apabila ada keyakinan yang kita rasa perilaku anak yang belum masuk ke sana. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas tidak banyak yang singgung karena rekan-rekan sudah membuat. Jadi ini salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan. Jadi saat kita merumuskan keyakinan kelas, itu yang pertama, kita memberikan siswa untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas. Jadi peraturannya apa yang dia inginkan? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh buang sampah. Silakan mereka biarkan untuk mengemukakan pendapat anak-anak. Setelah kita buat peraturannya, baru kita ganti ke kalimat positifnya. Jadi misalkan tidak boleh membuang sampah, itu berarti kita kalimat positifnya bagaimana? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, datang tepat waktu. Jadi kita buat kalimat-kalimat positif dari peraturan kelas. Setelah dibuat kalimat positifnya, baru kita rumuskan ke keyakinan kelas yang kita tinjau dari nilai kebajikan universal tadi. Jadi kayak tadi, misalnya buang sampah pada tempatnya, itu berarti masuk pada nilai peduli terhadap lingkungan. Jadi cukup kita rumuskan. Jadi kami anak kelas 6B peduli terhadap lingkungan. Jadi berarti dia sudah peduli terhadap lingkungan. Nah, kedua, misalkan tadi tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, jam istirahat. Jadi kami datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Jadi tidak ada lagi tidak boleh datang. Kemudian menghargai dan menghormati, kayak tadi yang Bu Guru Pratami buat kesepakatannya saat berbicara ya. Jadi kami menghormati guru, teman, dan seluruh warga sekolah. Jadi tidak usah ada tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, itu tidak kita cantumkan seperti itu lagi. Kemudian tertibnya adalah kami tertib dalam berpakaian, mengikuti pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi tidak ada lagi kata tidak boleh libur saat belajar, tidak boleh menggunakan baju tidak sesuai jadwal. Banyak kan kata tidak-tidaknya.
Nah, kemudian tanggung jawab. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Ini mungkin kaitannya dengan mereka buat tugas, kumpulin kan? Jadi tidak ada lagi tidak membuat tugas tepat waktu, tidak membuat PR. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi kita lebih ke bagaimana mereka berkomitmen untuk menjalankan atau menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, itu kira-kira bentuk atau perumusan dari keyakinan kelas. Jadi setelah kita rumuskan bersama dengan siswa, itu silakan kita tempel, kita pajang sehingga mereka bisa ingat. Ketika mereka berperilaku, kita kembali lagi nilai keyakinan apa yang kamu yakini. Nah, jadi saat kita restitusi kan, nilai keyakinan mana yang kira-kira anak sudah dilanggar. Nanti kita bahas di restitusi lebih banyak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi motivasi, hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, ya. Apapun yang mereka lakukan, perilaku pelanggaran yang mereka lakukan, itu tidak lain adalah kita tahu manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Kita datang ke sekolah pagi ada tujuan. Kita nggak datang ke sekolah juga ada tujuan, ya kan? Nah, jadi semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga siswa. Makanya inilah peran kita sebagai guru. Ketika siswa melakukan hal-hal di luar kita lihat normal dari temannya, kita harus bisa melihat kira-kira kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi. Tapi mungkin cara mereka memenuhi itu yang kurang tepat. Nah, jadi ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih, ya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar, yang pastinya ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Itu pasti, ya. Jadi setiap anak pasti ingin, dia misalkan seperti saya ya, punya murid yang rahde, mungkin Bu Guru Ami juga dulu walinya sama Bu Sukma di kelas 5 juga banyak menemani. Itu dia kira-kira sering kan kita lihat dia berperilaku kasar sama temennya, dorong-dongsok temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia capai di sana? Butuh perhatian, ingin diterima juga sama temannya. Selain itu, kebutuhan apa lagi? Selain kasih sayang, kesenangan. Dia nganggap senang aja dengan melakukan itu. Dan penguasaan, dia merasa saya loh, badan saya besar, saya bisa pokoknya. Jadi menganggap saya paling kuat, saya paling hebat. Tapi cara mereka yang masih salah. Inilah nanti peran kita sebagai guru. Kita memiliki 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kembali lagi, ketika anak kita yang kayak kemarin Bu Sami ceritakan itu Bu, yang apa sama Bu Widya itu yang nugget itu Bu ya. Nah, kita kembali Bu, jadi mungkin aja dia sampai minta atau ngambil nugget temennya. Itu adalah kebutuhan dasar yang ingin penuhi adalah bertahan hidup. Karena dia lapar, mungkin saja kan? Ya, mungkin dia lapar, nggak bawa bekal, sehingga dia harus melakukan itu. Atau bisa saja dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Karena dengan dia melakukan itu, Bu Sarwi atau Bu Widya, pun orang tuanya, Bu, ini anaknya nggak dikasih bekal ya, kok sampai begini-begini. Dengan begitu mungkin orang tuanya lebih perhatian lagi. Oh iya, nah saya selama ini abaikan itu, kok anak saya nggak saya kasih bekal, nggak saya berikan ini. Nah, seperti itulah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa yang sampaikan ini sudah sering kita alami, sudah sering kita lakukan, cuman kadang kita tidak sadari. Oke. Baik, jadi untuk kita tahu kebutuhan dasar murid, kita memang harus melakukan pendekatan ke anak tersebut. Maka penting tadi adanya restitusi. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi dalam tadi memenuhi kebutuhan itu, kita tahu mereka sudah punya alasan nih, alasan-alasan melakukan. Kita kira-kira berada di posisi kontrol yang mana? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Coba, kira-kira rekan-rekan lebih pada posisi apa selama ini? Ayo, Bu Guru Dewa Yurika, kira-kira lebih pada apa selama ini? Sebagai guru. Apa? Kita di sini kan sharing ya. Jadi
Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya teman-teman. Jadi memang ayo 5 posisi kontrol. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan boleh aja yang mana selama ini sudah dijalankan posisi kontrol aja. Asik berhati-hati. Saya di sini tergantung permasalahannya. Kadang sebagai penghukum, tapi kebanyakan sih sebagai pemantau. Jadi tergantung ya, tergantung konteksnya. Jadi bisa juga kita berperan sebagai penghukum, bisa juga sebagai pemantau. Kalau Bu Erlin kira-kira sebagai apa? Sebagai teman, pembuat rasa bersalah, apa manajer? Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri, menurut saya itu ada di posisi controlling manager. Manajer, Ya. oke ya. Jadi Bu Erlin sudah menempatkan sebagai posisi manajer. Jadi sini nggak ada salah ya teman-teman sebagai penghukum atau apa tidak. Jadi kita akan lihat sekarang bagaimana peran-peran kita dalam kelima posisi kontrol tersebut. Oke, sebelumnya saya akan tayangkan video supaya nggak dengar dari saya aja ya, dari tadi ngemel-mel. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Baik, itu tadi kita sudah simak bersama ya tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kira-kira setelah menyimak video dan pengalaman kita kesehariannya, Bapak Ibu sudah bisa memutuskan ya akan berada di posisi mana? Posisi mana? Posisi manajer ya. Jadi posisi manajer. Jadi kalau sudah semua nih Bapak Ibu guru kita di posisi manajer, walaupun itu memang tidak bisa instan ya kita lakukan, tapi mari kita berbenah, mari kita mulai berlahan menciptakan budaya positif di sekolah kita dengan kita sudah tahu hal mana yang baik, hal mana yang kurang, mari kita lakukan yang terbaik ya. Jadi itu tadi dari tayangannya. Nah, jadi 5 posisi kontrol itu tidak akan saya panjang lebar lagi. Disinilah sudah seperti apa yang di video, sehingga memang sangat disarankan itu supaya anak itu berada pada identitas berhasilnya mereka, itu kita ada di posisi manajer. Namun tidak juga supaya tidak terjadi miskonsepsi itu bukan berarti juga sekolah itu tidak ada aturan. Jadi sekolah tetap memiliki suatu peraturan, tetap ada aturan. Namun bagaimana kita menerapkan daripada peraturan-peraturan tersebut, bagaimana kita membangun motivasi intrinsik anak-anak untuk pada aturan-aturan sekolah yang sudah kita buat bersama, dan kita mulailah sekarang untuk lebih mensepakati dulu ke anak-anak setiap suatu kegiatan yang kita akan lakukan, sehingga harapannya memang mereka memaknai, menyadari bahwa hal itu penting, hal itu sangat berguna untuk mereka. Jadi bukan kita yang semata-mata kayak tadi itu ya, memaksa mereka, mengontrol mereka untuk begini, untuk begitu, tapi memang mereka membuka diri untuk kita kontrol. Baik, setelah kita mengetahui dari posisi tadi, nah ini adalah puncaknya dari kegiatan disiplin positif, itu adalah segitiga restitusi. Nah, jadi untuk materi segitiga restitusi itu juga sudah sempat dibawakan oleh rekan kita, Bu Guru Dewa Ayu ya, sama Bu Guru Yeni yang sudah sempat. Jadi tentunya masih ingat ya, dalam segitiga restitusi itu kan namanya juga segitiga.
itu ada 3 langkah atau 3 tahapan yang kita harus lakukan dalam pelaksanaan segitiga restitusi yang ideal memang harus kita lakukan. Jadi di sini tujuan kita kenapa dengan segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kayak tadi sinaren tersebut ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan pada identitas gagal atau rasa bersalah ataupun rasa kebencian atau dendam terhadap guru karena dihukum ya, tapi mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian mereka juga dalam proses restitusi itu akan terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi dari masalah dan membantu murid juga berpikir tentang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Sehingga pilihan-pilihan itu tidak kita yang berikan solusinya, tapi mereka mampu mencari solusi dari masalahnya mereka sendiri. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ya. Jadi yang pertama itu kita menyanyikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Jadi hal apa sih yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas? Yang tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak semua ada yang sempurna. Kita menyampaikan, jadi supaya mereka benar-benar kembali dulu, kita stabilkan identitas mereka. Jadi sama kayak mereka habis berantem kan nggak mungkin masih ngos-ngosan kita sudah begini, pasti kita tanya dulu kenapa, siapa yang salah, ayo tarik nafas dulu dan lain sebagainya, dan kita tanyakan seperti ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi tidak, walaupun tadi kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa, berbuat salah itu manusiawi, tapi bukan berarti kita membenarkan semua apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sudah perbuat, tapi kita tetap memvalidasi bahwa tindakan yang mereka lakukan tadi itu adalah salah dan itu tidak mesti mereka lakukan. Nah, jadi dengan cara apa? Padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan. Jadi kita kembali lagi menanyakan alasan, sehingga kita tahu kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi dari perilakunya yang tadi. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap kamu, atau kamu boleh melakukan ini tapi dengan cara yang lebih baik mungkin dan lain sebagainya. Ini pada saat kita, sehingga mereka sadari juga bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya salah, bukan benar. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali tadi, makanya inilah pentingnya kita merumuskan keyakinan di awal. Jadi dengan kita sudah ajak mereka merumuskan keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi, pada saat kita melakukan restitusi, kita akan bertanya kembali tentang apa yang sudah kita rumuskan bersama. Jadi apa keyakinan yang kita sudah percayai kan gitu. Jadi hal apa, nilai-nilai apa yang ingin kamu sepakati ya itu. Jadi kita disinilah peran kita pada saat kita sebagai posisi manajer tadi. Jadi tidak semata-mata kita hanya memberikan suatu hukuman kemudian atau konsekuensi. Jadi itu penyampaian dari Tiang terkait dengan disiplin positif ya. Jadi budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Jangan dimasukkan dalam hati. Jadi walaupun tadi beberapa ada teman-teman yang saya harus tunjuk-tunjuk ya. Jadi saya tahu rekan-rekan semua saya tunjuk atau nggak tunjuk pun pasti sudah mau seperti itu ya. Cuman biar lebih seru saja. Jadi itu dari Tiang. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Wayan Skerti yang pada hari ini sudah memaparkan tentang disiplin positif yang kita semua rasa itu sangat ideal, tapi masih juga berusaha untuk menciptakan itu bersama anak-anak kita ya. Baik, demikian pemaparan dari Ibu Wayan Skerti ya. Mohon kepada Ibu Made atau Ibu Wayan nanti untuk memberikan penguatan. Kami persilakan. Swastiastu. Terima kasih ibu-ibu semuanya, ibu-ibu di sini. Jadi mohon izin Bu Landri, ya saya mendahului. Dan terima kasih juga untuk Bu Wayan Skerti yang sudah mendiseminasikan terkait dengan materi belajarnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi hal ini memang wajib dijalankan selaku CGP ya.
Meskipun ini bukan hal baru, tetapi lebih dikuatkan lagi dalam pendidikan ini. Ya, saya sih tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Yang penting kita secara konsep memahami apa sih makna dari disiplin itu. Tetapi di praktek kenyataannya pasti banyak tantangan kan gitu ya. Seperti yang baru lewat saja kita katakan, seperti challenge literasi. Itu penghargaan bagi mereka yang benar-benar berniat kan gitu. Memang kita rangsang dengan berikan adanya motivasi eksternal, karena kita lihat riwayat sebelumnya dari minat baca anak-anak, kalau kita tunggu motivasi intrinsiknya sangat minim kan gitu. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa motivasi intrinsik mereka itu memang belum kita tumbuhkan. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Jadi hal itu makanya untuk perdana kegiatan yang bisa mendukung akreditasi perpustakaan, ya terpaksa motivasi eksternalnya yang kita gunakan. Bila ini sudah berkelanjutan, barulah mulai kita menyadari mereka, menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Apa sih sebenarnya dampak yang kamu udah bisa rasakan terkait dengan minat baca saja dulu. Kalau belum adanya minat baca, bagaimana ketertarikan kalian dalam membaca? Mungkin dikuatkan lagi oleh ibu-ibu guru kelasnya atau ibu guru bidang studi pada saat pembelajaran di kelas, dikuatkan lagi. Apapun yang kalian lakukan sebenarnya itu berlitasi kan begitu ya. Hanya saja di sini karena kita salah satu wujud nyata kelihatan bahwa minat baca itu terlihat dari memegang buku, itu yang pertama dulu. Kita hargai sebuah karya seseorang yang membuat satu buku itu luar biasa, itu butuh waktunya. Jadi wujud penghargaannya ya dengan mengambil buku itu. Kalau memang tidak tertarik dengan isinya, paling tidak kamu mampu menyimak apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya yang mengikuti challenge itu. Salah satu wujud penghargaan juga kan. Jadi kembali ke disiplin itu memang kembali pemaknaannya ke proses belajarnya. Ya memang sangat tepat itu. Mengapa kalau di lapangan sangat sulit kita identikkan dengan kata belajar? Karena sudah terbiasa budaya disiplin itu dikaitkan dengan aturan kan begitu ya. Pasti kita mengatakan bagaimana kedisiplinan kalian, sudah kalian jalankan atau belum? Apa saja yang sudah kalian wujudkan dalam artian kata disiplin? Pasti menaati aturan, kan begitu paling dasarnya yang sudah kita jalankan. Karena itu budaya yang kita jalankan selama ini. Tapi mereka tidak menyadari bahwa disiplin itu memang terkait dengan istilah belajar menghargai waktu, belajar menghargai orang, belajar terhadap budaya yang sudah kita tanamkan. Nah, itulah yang mungkin kita pelan-pelan harus kuatkan pada mereka. Seperti halnya dengan kegiatan Gita itu, pada kata sering kita arahkan kepada anak-anak, ayo kalau sudah lihat pukul 7.10, jangan menunggu aba-aba. Kan begitu ya, jangan menunggu aba-aba arahan dari ibu guru piketnya supaya kalian berbaris. Masih saja anak-anak menunggu, dan ributnya itu masih belum disadari mengganggu orang lain, mengganggu aktivitas yang lain, mengurangi porsi waktu yang lain, kan begitu. Jadi kesadaran mereka itu belum tumbuh secara optimal. Itu akan butuh waktu emang agak panjang, ibu-ibu semua. Jadi kita dalam hal menumbuhkan tidak yang namanya kenal lelah. Makanya kata cerewet untuk ibu bapak guru itu memang identik, karena kata mengingatkan diidentikan dengan kata cerewet. Nah, hanya strateginya kita saja sekarang kan begitu ya, mungkin kelewatan. Ternyata kalau yang sudah merasa melakukan merefleksi diri, adiraga menghukum, adiraga memberikan konsekuensi kan gitu ya. Walaupun teori kita sudah pahami, tetapi ibu bapak pun di sini juga bertumbuh kan. Tidak selalu ibu bapak itu artinya benar selalu, salah saat itu, enggak juga. Kita bertumbuh, kita berproses juga.
Saat ini Ibu Bapak juga bertumbuh mendapatkan hal yang lebih dikuatkan lagi dari materi pendidikan guru penggerak. Makanya saya bersyukur sekali dengan adanya pendidikan ini karena banyak hal yang bisa membuka wawasan kita, mindsetnya kita. Jadi sedikit perlahan ada perubahan menuju pemaknaan pendidikan itu seperti apa. Kalau memang kita terus-terusan melihat atau kacamatanya ke belakang, pasti akan berbeda. Kita kembalikan itu udah budaya, maka budaya itu memang tidak bisa serta-merta saat ini kita rubah seketika, pelan-pelan. Semuanya butuh waktu. Kemudian dari kata apa itu tadi ya yang saya pahami, penghargaan itu lagi, kembali ke sana. Karena kita diyakini apapun yang kita lakukan harus secara ikhlas, tulus ikhlas. Karena semua hal itu kita yakini demi kebaikan bersama, jadi lakukan secara tulus ikhlas. Makanya di sana kontroversinya motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Apakah salah motivasi eksternal? Nggak salah. Apakah benar? Benar juga pada saat itu kalau situasinya mendukung. Ya, makanya kedua hal itu memang harus saling melengkapi. Itu dari sudut pandang saya Ibu Bapak ya, karena saya lihat selama ini di lapangan kita tidak harus langsung jeblak, kamu harus paham ini. Kamu harus dari dalam diri memahami terkait apa yang kamu sadari salah. Jangan dilakukan kamu sadar apa enggak. Nah, kadang-kadang kita kan menjudge seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung kita katakan anak-anak itu belum paham betul apakah dia berbuat salah itu karena dia tahu enggak dia itu melakukan salah atau enggak. Mungkin ada hal lain yang dipahami oleh dia yang kita kaitkan dengan keyakinan dirinya. Makanya itu ini materinya lebih kepada ketulusan hati seseorang dalam melakukan sesuatu. Apapun yang dilakukan berdasarkan kata tulus ikhlas ya. Itu saja ya Bu Sukiyati. Jadi Bu Sukiyati juga sudah paham secara konsep dan teorinya. Ibu Sukiyati juga langsung merefleksikan, dan saat membuat PPT ini pun juga Bu Sukiyati refleksi, oh saya di sini, saya di sini. Oke, mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus biar lebih semangat lagi kita semuanya. Ya. Ya, terima kasih Bu Madi dan untuk kalian semua. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber serta dari Ibu Madi dan Ibu Wayan bisa kita lakukan dalam mendampingi siswa kita untuk memunculkan motivasi intrinsik, membudayakan budaya yang positif sehingga lingkungan belajar di SD Negeri 17 bisa positif, kondusif, membuat anak-anak lebih semangat belajar dan mencintai dirinya sendiri dan sekolah.